Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setrio dengan NPM 2015061055. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu mengenai simulasi memasukkan angka ataupun huruf melalui keypad dan kemudian ditampilkan dengan LCD. Baiklah, yang pertama kita langsung saja ada alat-alat atau bahannya. Ada Arduino, kemudian yang kedua ada LCD. LCD yang kita gunakan adalah 16 kali 2. Selanjutnya di sini ada keypad. Kemudian yang selanjutnya alat yang terakhir yaitu ada resistor. Resistor yang kita gunakan di sini ada 2 buah dengan resistennya 1 kilo ohm. Kita putar dahulu. Di sini keypad di sini berfungsi untuk menginputkan angka ataupun huruf ke dalam Arduino, kemudian ditampilkan melalui LCD-nya. Langsung saja kita mulai merangkai alat-alat ini menggunakan kabel jumper. Yang pertama ada pin LED dari katode. Kita hubungkan dengan pin ground di Arduino-nya. Kita hubungkan. Kemudian selanjutnya pin ground yang ada pada LCD kita hubungkan ke pin ground yang ada pada Arduino. Kemudian selanjutnya di sini kita ke resistor. Kita ganti warna merah saja. Untuk terminal 2-nya sendiri, untuk resistor pertama kita hubungkan dengan pin FO di LCD atau kontras. Kemudian selanjutnya untuk terminal 1-nya sendiri kita hubungkan dengan pin ground yang ada pada LCD. Selanjutnya untuk resistor kedua, terminal 2-nya kita hubungkan ke LED anode pada LCD. Dan untuk terminal 1-nya kita hubungkan ke 5 volt di pin Arduino-nya. Kemudian selanjutnya kita hubungkan pin VCC atau power ke pin 5 volt di Arduino. Kita ganti warnanya, kita ganti ke orange. Kemudian selanjutnya pin RS atau register select kita hubungkan ke A0. Kemudian selanjutnya untuk pin enable kita hubungkan ke A1. Enable kita hubungkan ke A1. Selanjutnya pin DB4 sampai dengan DB7 kita hubungkan ke pin A2 sampai A5. Kemudian DB5 ke A3, DB6 ke A4, dan DB7 ke A5. Kemudian jika sudah di sini kita sambungkan keypad-nya ke Arduino. Di sini keypad di sini ada pin baris 1 sampai baris 4 dan juga ada kolom 1 sampai kolom 4. Untuk baris satunya kita hubungkan ke D9 digital, pin digital Arduino 9. Kemudian row 2-nya D8, row 3-nya D7,
row 4-nya D6, kemudian kolom 1-nya D5, kolom 2-nya D4, kolom 3-nya D3, dan kolom 4-nya D2. Jika kita sudah menghubungkan semuanya di sini, kemudian kita masukkan kode program ke Arduino-nya. Di sini saya telah membuat kode programnya yang dapat kita lihat ini. Di sini kode program di sini yang kita gunakan adalah bahasa C++, karena untuk embedded system sendiri biasanya bahasa programnya adalah C++. Pertama kita deklarasikan liquid crystal dan juga keypad-nya. Kemudian selanjutnya di sini di baris ketujuh kita inisiasi variabel pin-nya. Ada pin yang ada pada analog di Arduino yaitu pin A0, A1, A2, A3 sampai A5. Di sini kan A0 kita hubungkan ke RS, A1 dengan EN, A2 dengan D4, A3 dengan D5, A4 dengan D6 dan A5 dengan D7. Kemudian kita buat sebuah objek yaitu LCD. Tadinya kita inisiasikan rows barisnya case yang ada pada keypad dan kolom yaitu kolomnya sendiri dengan rows-nya 4 dan kolomnya 4 juga karena sesuai dengan keypad-nya yaitu 4 kali 4. Selanjutnya di sini untuk karakternya sendiri kita sesuaikan dengan yang ada pada keypad-nya yaitu 1 2 3 A, 456 B, 789 C, bintang 0 pagar D. Kemudian selanjutnya sini ada byte rows pin. Byte rows pin sini yaitu pada pin rows sesuaiin di mana pin rows pada keypad kita hubungkan dengan D9, kemudian rows 2 D8, rows 3 D7 dan rows 4 D6. Sama dengan rows tadi kita pada kolomnya sendiri pada pin kolom keypadnya sendiri D1 kita hubungkan dengan D5, kemudian kolom 2 dengan D4, kolom 3 dengan D3 dan kolom 1 dengan D2. Kemudian kita langsung masuk ke voice setup-nya. Voice setup di sini kita menentukan ukuran LCD-nya. Karena kita di sini menggunakan LCD 16x2, maka kita buat 16x2 di mana 16 adalah kolomnya dan 2 adalah barisnya. Di sini saya buat LCD print mulai untuk menandakan bahwa Arduino-nya ini telah bekerja ketika kita on-kan. Di sini LCD print mulai dan delay-nya sendiri adalah 2 detik. Kemudian langsung masuk ke topik utamanya di sini, yaitu di sini saya ingin memasukkan misalnya nomor kakak. Di sini LCD print masukkan nomor kakak dan kita set untuk kolomnya 0 dan barisnya juga 0, maka pada baris itu akan muncul tulisan masukkan nomor kakak. Dimana jika key-nya tidak sama dengan nomor key, maka kursor plus yaitu kursor di sini adalah kolomnya akan terus bertambah. Akan terus bertambah 1. Sehingga jika kita inputkan pada keypad-nya 1, maka inputan selanjutnya akan di sebelah kanannya, yaitu 2. Kemudian selanjutnya ke sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanannya terus. Sehingga dia tidak bertumpuk. Dan pada baris ke-2, di sini kan 1 tulisannya. Gara-gara kalau barisnya itu dimulai dari 0 dan 1. Sebenarnya ini baris kedua. Kemudian di sini ada LCD print untuk menampilkan key-nya atau keypad-nya. Dan selanjutnya di sini jika keypad di sini sama dengan A, maka LCD-nya clear. Clear di sini artinya dihapus. Dan kursornya atau kolomnya di sini akan mulai dari 0 lagi. Sehingga mulai dari awal lagi, tidak mulai dari tengah atau nanti kan. Kita mulai aja simulasinya. Start simulation. Nah, dapat kita nih tulisan mulai. Kemudian 2 detik kemudian masukkan nomor kakak. Kita lihat lagi. Mulai. Masukkan nomor kakak. Kemudian kita masukkan nomor kakak. Misalnya nomor kakaknya 321 456 dan 987. Nah, di sini kan dari 3 ke sampingnya sebelah kanan, sampingnya lagi 1, sampingnya lagi 5.
sesuai dengan kode program yang kita buat, yaitu jika keypadnya tidak sama dengan nomor keypad, maka kursornya plus plus. Kursor di sini adalah kolomnya. Kemudian selanjutnya, jika kita pencet pada keypadnya A, maka LCD-nya akan clear atau dihapus. Sesuai dengan kode program di sini, jika keypadnya sama dengan A, maka LCD-nya clear dan kursornya kembali ke 0. Nah, jika kita masuk angka lagi, nah kursornya kembali ke 0 atau kolomnya kembali ke 0. Tidak dimulai dari sini, dari tengah, ataupun dari sebelah kanan. Mungkin segitu penjelasan saya mengenai simulasi memasukkan angka ataupun huruf melalui keypad dan ditampilkan di LCD. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.